Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nisa, NIM 23BH127. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Matkul Etika Bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, jadi ada latar belakang etika bisnis menjadi elemen penting dalam menciptakan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dari perspektif Islam, etika bisnis tidak semata-mata berorientasi pada hukum positif, melainkan melibatkan dimensi moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, bisnis bukan sekedar aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga bentuk ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Etika ini tidak hanya memberikan batasan terhadap perilaku yang dilarang, tetapi juga memotivasi perilaku usaha agar mengembangkan bisnis secara profesional, manusiawi, dan berkelanjutan. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui pengertian etika bisnis. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis. Yang ketiga, mengetahui peranan etika bisnis. Kita masuk ke pembahasannya. Pengertian etika bisnis. Secara bahasa, kata etika berasal dari ethos, yang dalam bahasa Yunani berarti adat atau kebiasaan, yang mendefinisikan etika sebagai ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, juga mengenai hak, kewajiban, moral, dan akhlak. Sementara itu, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, atau mengacu pada usaha atau bisnis, yang mendefinisikan bisnis sebagai usaha komersial di bidang perdagangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan seperangkat nilai yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha yang baik dan bermoral. Sistem nilai biasanya diwariskan sebagai kebiasaan baik dalam bentuk hukum atau adat istiadat yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap pemeluk agama. Etika bisnis berbeda dari etika konvensional karena landasannya bukan semata-mata norma sosial, tetapi aturan transendental yang diyakini membawa keberkahan. Konsep ini menekankan integritas pelaku usaha dalam menjalankan setiap transaksi. Jadi itu tadi sedikit pengertian etika bisnis. Oke, kita lanjut. Ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid itu sebagai fondasi keyakinan bahwa seluruh kegiatan manusia termasuk transaksi bisnis yaitu keyakinan bahwa seluruh kegiatan manusia termasuk transaksi bisnis berada dalam pengawasan Allah, sehingga pelaku usaha harus menjaga kejujuran dan harus berniat yang bersih dalam mencari rezeki. Tauhid itu fondasi moral. Orang-orang yang paham tauhid bakal menjaga perilaku bisnisnya karena dia tahu rezeki datang dari Allah bukan akal-akalan kotor. Yang kedua ada keadilan. Mengacu pada ajaran Islam yang mendorong perilaku etis dalam bisnis, melarang tindakan curang atau tidak jujur. Keadilan bukan hanya prinsip hukum, tetapi juga etika distribusi dan prosedural dalam hubungan ekonomi. Dalam bisnis, keadilan mencakup keadilan harga, keadilan distribusi masyarakat, terus keadilan manfaat, dan keadilan akses pasar. Terus yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran semua aspek komunikasi, baik itu klaim produk, label, pengukuran, pengiklanan, hingga laporan keuangan itu harus jujur. Islam menempatkan kejujuran sebagai ciri utama pedagang. Yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab. Amanah berarti memegang kepercayaan yang
yang diberikan berupa modal, informasi, tanggung jawab, bisnis, amanah, memperluas konsep kepemilikan modal aset bukan hanya milik pribadi tetapi juga untuk tujuan yang telah disepakati bersama. Mari kita lanjut, ada transparansi atau keterbukaan. Transparansi pewujudan praktis dari kejujuran dan amanah. Dalam pasar modern, transparansi meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi asimetri antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip ini menjadi semakin penting di era di mana informasi tersebar cepat. Kita lanjut, ada larangan riba. Riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam perspektif Islam, tanpa kerja nyata dan berpotensi mengeksploitasi pihak yang lemah secara ekonomi. Larangan riba mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan yang adil seperti pembiayaan bagi hasil. Yang terakhir ada larangan gharar atau ketidakjelasan. Gharar adalah unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu akad. Transaksi yang mengandung gharar dapat menimbulkan sengketa karena tidak ada kepastian mengenai objek, harga, dan syarat. Islam mengedepankan kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak yang lemah dan menjaga stabilitas transaksi. Kita lanjut ke perannya. Yang pertama, menjaga kejujuran dan kepercayaan. Dalam Islam, memastikan perilaku bersikap jujur. Dalam transaksi, nggak ada manipulasi atau penipuan. Ini hubungannya antara penjual, pembeli, atau perusahaan mitra lebih dipercaya agar lebih dipercaya dan tahan lama. Yang kedua ada mencegah kecurangan dan ketidakadilan. Prinsip seperti larangan riba, gharar, atau ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan berfungsi untuk mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak, jadi bisnis berjalan lebih adil dan transparan. Yang ketiga ada melindungi hak konsumen dan produsen. Dalam etika bisnis Islam mendorong perilaku yang adil, kualitas barang sesuai harga wajar, dan hak kedua belah pihak tetap dihormati. Nggak ada eksploitasi. Melindungi hak konsumen dan produsen. Dalam Islam mendorong perilaku adil, kualitas barang sesuai harga wajar, dan kedua belah pihak dihormati. Jadi nggak ada eksploitasi. Yang keempat ada mendorong tanggung jawab sosial. Dalam Islam bukan cuma soal profit, tapi juga kontribusi ke masyarakat, misal dengan tidak merusak lingkungan, mensejahterakan karyawan, terus menolong yang membutuhkan. Konsep ini seperti zakat memperkuat fungsi sosial. Yang kelima ada membangun persaingan sehat. Dalam etika bisnis Islam menolak monopoli, kartel, atau sabotisme. Persaingan dilakukan secara bersih supaya pelaku usaha punya peluang yang adil. Yang terakhir ada mewujudkan keberkahan dan keberlanjutan bisnis. Dengan patuh pada etika, bisnis bukan cuma untung materi, tapi juga mendapat keberkahan. Usaha stabil, dipercaya, dan berkelanjutan. Oke, next. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai pentingnya etika bisnis Islam dalam menghadapi tantangan bisnis modern, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam bukan sekedar aturan normatif bersifat religius, tapi sebuah sistem yang nilainya relevansi kuat terhadap dinamika ekonomi masa kini. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku usaha dapat menjaga integritas, meningkatkan kualitas hubungan dengan konsumen, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai prinsip kemanusiaan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam bukan hanya menjadi kebutuhan moral, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menciptakan bisnis modern yang sehat,
kooperatif, dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan. Oke, jadi itu saja yang bisa saya presentasikan, saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pelajari juga. Sekian, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.